Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Wah, wah, wah. Ada yang lagi panik sampai kejang-kejang nih teman-teman. Nama Menko Purbaya Yudisadewa kembali menjadi perbincangan hangat. Nama yang katanya bisa bikin oknum-oknum pejabat nakal tidak bisa tidur nyenyak. Menteri Keuangan yang disebut-sebut bergaya koboi ini memiliki nyali yang tidak ada lawan. Beliau saat ini menjelma menjadi simbol harapan untuk perubahan sistem yang lebih baik. Memang menteri kita ini paten banget teman-teman ya. Udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Bincang Negara. Waduh, kalian sadar nggak sih kenapa harga bensin kita mahal terus, padahal negara kita ini kaya minyak? Jawabannya simple, karena ada yang sengaja memelihara mafia impor biar bisa bagi-bagi jatah di ruang gelap. Selama ini kita pasrah aja. Tapi Menteri Keuangan kita yang sekarang, Purbaya Yudisadewa, mendadak ngamuk dan blak-blakan bilang kalau Pertamina itu malas-malasan bikin kilang minyak baru, karena jalur impor itu terlalu nyaman buat kantong segelintir oknum. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya malas-malasan aja. Saya pernah kasih ke mereka, biar aja karena mereka yang jelek lagi. Saya kemarin kan pernah kasih tawaran ke mereka. Kalau Anda nggak bisa bikin, ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang. Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar kan? Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut, jadi kita kerjasama. Tujuan di video ini, kita bakal bongkar kenapa anggaran puluhan triliun rupiah menguap begitu aja dan kenapa banyak pejabat mendadak panik ketakutan waktu aliran uang haram mereka mau di-stop. Tonton sampai habis kalau kamu pingin tahu kemana larinya uang pajak kita selama ini. Tapi sebelum kita bongkar borok birokrasi ini, saya mau minta satu hal yang sangat penting dari kalian yang sedang menonton video ini. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sekarang juga ke seluruh grup WhatsApp, Facebook, atau media sosial yang kalian punya. Kenapa? Karena gerakan jempol kalian hari ini bukan sekedar klik biasa. Ini adalah suara perlawanan kita sebagai rakyat kecil untuk bersatu menghancurkan kenyamanan para mafia anggaran dan pejabat korup yang selama ini hidup mewah dari keringat pajak kita. Setiap share dari kalian adalah senjata untuk menyebarkan kebenaran, agar masyarakat tidak lagi bisa dibodohi. Jangan lewatkan satu detik pun video ini sampai akhir, karena setiap data yang kita buka adalah amunisi kita untuk melawan penindasan. Sekarang, sebelum kita mulai, silakan langsung tulis di kolom komentar dari mana asal daerah kalian saat menonton video ini. Mari kita absen dan tunjukkan kepada mereka yang di atas sana, dari ujung Sumatera sampai tanah Papua, bahwa rakyat dari seluruh penjuru Indonesia hari ini berkumpul, bersatu, dan siap mengawal setiap rupiah uang negara. Sudah siap? Mari kita bongkar peluru ini. Harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan ada aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi online, ini itu, jangan sampai begitu. Bayangkan sebuah ironi yang terjadi di depan mata kita setiap hari. Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita punya cadangan minyak mentah di dalam tanah kita sendiri. Tapi anehnya, kita justru hobi banget impor bensin dari luar negeri. Ini ibaratnya kalian punya sawah yang luas di belakang rumah, tapi kalian malah menjual gabah mentahnya dengan harga murah ke orang lain, lalu kalian terpaksa beli beras dari pasar dengan harga yang jauh lebih mahal buat makan sehari-hari. Sangat tidak masuk akal, bukan? Nah, keganjilan inilah yang memicu kemarahan Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudisadewa. Beliau tidak lagi menahan diri dan langsung menunjuk hidung Pertamina di depan publik. Menku blak-blakan menuding bahwa Pertamina selama ini malas-malasan dalam membangun kilang minyak baru di dalam negeri. Padahal kalau kita punya kilang minyak sendiri yang memadai, kita bisa mengolah minyak mentah kita sendiri menjadi bensin, sehingga harga bahan bakar di pompa bensin bisa jauh lebih murah dan tidak terus-menerus mencekik dompet rakyat kecil. Fakta yang dibongkar pun bikin kita mengelus dada. Selama ini ada 7 rencana pembangunan kilang baru yang selalu digembar-gemborkan ke masyarakat. Tapi apa hasilnya? Satu pun tidak ada yang berwujud nyata. Bukannya kilang baru yang berdiri, kilang-kilang lama yang dipaksa kerja lembur justru beberapa kali berakhir terbakar secara misterius. Kenapa kondisi ini terus dibiarkan selama puluhan tahun? Jawabannya sederhana, karena impor itu enak dan terlalu nyaman bagi segelintir oknum.
Mengurus izin impor, menandatangani kontrak kapal tanker dan memutar uang di jalur itu dinilai jauh lebih gampang dan menghasilkan keuntungan pribadi yang sangat besar bagi para mafia impor. Mereka sengaja memelihara ketergantungan kita pada negara asing demi menjaga agar aliran uang haram tetap masuk ke rekening mereka. Namun, Menku Purbaya datang membawa posisi yang sangat radikal. Beliau dengan tegas mengancam, jika proyek pembangunan kilang masa depan ini terus-menerus dihambat dan tidak segera dijalankan, maka seluruh anggarannya akan langsung dipotong tanpa ampun. Ini adalah tamparan keras bagi para pejabat yang sudah terlalu tidur nyaman di atas penderitaan rakyat yang kesulitan membeli bensin. Di bawah komando tegas Presiden Prabowo yang memberi mandat penuh kepada Menku Purbaya, hal ini menjadi bencana besar bagi para londo-londo ireng pengkhianat bangsa. Dengan langkah senyap tanpa drama, para koruptor tidak bisa bersembunyi lagi. Indonesia akan bebas dari korupsi, rakyat akan sejahtera. Ya udah teman-teman, yuk kita simak lagi. Persoalan uang negara ini ternyata jauh lebih dalam dan bikin mengelus dada ketika kita melihat bagaimana bantuan untuk rakyat miskin dikelola. Mari kita tengok urusan tabung gas hijau LPG 3 kg atau yang biasa kita sebut gas melon. Hakikatnya, gas bersubsidi ini diciptakan khusus untuk membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro agar dapur mereka tetap bisa mengepul. Tapi, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Anggaran puluhan triliun rupiah yang digelontorkan dari uang pajak kita setiap tahun menguap begitu aja, sementara tabung-tabung hijau itu dengan santainya nangkring di dapur-dapur rumah mewah, restoran besar, hingga diselundupkan oleh truk-truk milik perusahaan raksasa ke pasar komersial. Kenapa kebocoran luar biasa ini bisa terjadi bertahun-tahun? Akar masalahnya ada pada data yang penuh misteri dan sengaja dikaburkan. Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membawa persoalan carut-marut ini di ruang terbuka di depan DPR, kita disuguhi tontonan yang memuakkan saat data yang dimiliki Kementerian Keuangan bertentangan keras dengan data yang dipegang oleh menteri lain. Jawaban yang keluar dari sana justru terkesan sangat enteng dan meremehkan. Mereka hanya bilang, mungkin menterinya salah baca data, atau datanya belum sempat dibaca. Bayangkan, nasib uang rakyat senilai puluhan triliun rupiah digantungkan pada sistem pendataan yang dianggap remeh seperti itu. Bagi para mafia anggaran, ketidakakuratan data ini bukan karena mereka bodoh atau tidak bekus membuat sistem yang rapi. Justru di dalam kekacauan data itulah terletak ruang gelap yang sangat lebar untuk memanipulasi angka. Kalau data penerima subsidi dibuat rapi, berbasis digital, transparan, dan tidak bisa diintervensi, maka otomatis celah korupsi mereka akan tertutup rapat. Sadar akan sandiwara ini, Menku Purbaya tidak tinggal diam. Beliau langsung menggandeng BPKP untuk turun melakukan audit lapangan demi memastikan kemana perginya setiap rupiah uang subsidi tersebut. Kebocoran uang negara tidak berhenti sampai di situ. Ada satu budaya buruk di kementerian dan lembaga pemerintahan kita yang sudah mengakar menjadi tradisi saban tahun, yaitu kebiasaan menimbun anggaran. Banyak kementerian yang dengan sengaja mendiamkan uang rakyat mengendap di bank-bank daerah selama berbulan-bulan demi mendapatkan keuntungan bunga atau sekedar malas menyusun rencana kerja. Akibatnya, roda ekonomi masyarakat bawah menjadi tersendat karena uang yang harusnya berputar di masyarakat malah membeku di rekening bank. Nanti begitu memasuki penghujung tahun, tepatnya di bulan November dan Desember, barulah mereka panik dan mengebut penyerapan anggaran secara asal-asalan demi formalitas laporan administrasi agar tidak kena teguran. Efek dari proyek yang dikebut secara terburu-buru ini sangat fatal bagi kita sebagai konsumen fasilitas publik. Kita sering melihat jalan raya yang baru selesai dibangun 2 bulan sudah hancur dan bolong-bolong lagi. Jembatan dibangun asal jadi, atau gedung sekolah yang roboh bahkan sebelum sempat digunakan oleh anak-anak kita. Semua itu terjadi karena proyeknya dibuat tanpa perencanaan matang, yang penting uang negara habis dan laporan di atas kertas terlihat bersih. Melihat bobroknya mentalitas birokrasi yang seperti ini, Menku Purbaya mengambil langkah radikal yang sempat membuat tokoh senior menyarankan kelonggaran agar tidak terlalu kaku. Namun, bagi Purbaya, disiplin keuangan negara adalah harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan. Beliau membuat aturan super ketat. Jika hingga akhir bulan Oktober terbukti bahwa anggaran suatu kementerian didiamkan dan tidak digunakan secara efektif untuk kepentingan rakyat, maka uang tersebut akan ditarik secara paksa kembali ke kas negara. Kebijakan ini langsung membuat banyak direktur jenderal di pusat dan kepala dinas di daerah mendadak tidak bisa tidur nyenyak. Mereka dipaksa bekerja menggunakan otak dan hati, bukan sekedar menggugurkan kewajiban administratif, karena uang rakyat bukan merupakan harta pribadi atau tabungan politik yang bisa mereka permainkan sesuka hati. Oke guys, kembali lagi pada saya pemilik channel Bincang Negara, dan saya di sini akan melanjutkan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi
atau yang sudah kita tonton sebelumnya. Dan saya di sini meminta maaf sekali kalau saya menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi, saya sambil meminum kopi. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus ekstra jeli dan cerdas dalam menyaring informasi. Jika tiba-tiba muncul berita-berita aneh yang mencoba menyudutkan pejabat yang bersih atau mencoba mengaburkan substansi kasus korupsi ini dengan gosip politik lainnya, kita harus langsung waspada. Bisa jadi itu adalah bagian dari taktik serangan balik para mafia yang sedang panik karena sumber uang haram mereka mulai dicekik oleh negara. Jangan sampai kita terjebak dalam adu domba atau pengalihan isu. Fokus kita harus tetap sama, mengawal kemana aliran uang itu pergi dan memastikan siapapun yang terlibat, sekaya dan sekuat apapun mereka di masa lalu, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa ada pengecualian. Bagi kita sebagai rakyat kecil yang setiap hari harus memeras keringat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, nominal ratusan triliun rupiah itu adalah angka yang sangat abstrak dan sulit dibayangkan. Kita terbiasa berhitung dalam skala ratusan ribu atau jutaan rupiah untuk membayar kontrakan, membeli beras, atau membiayai sekolah anak kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita membumikan angka raksasa hasil rampokan para mafia energi tersebut ke dalam realitas kehidupan kita yang sangat nyata. Bayangkan, modal korupsi yang dipermainkan di sektor komoditas dan tambang itu jika dialokasikan dengan benar ke kas negara, maka wajah kemiskinan di pelosok-pelosok daerah bisa dihapuskan dalam sekejap. Jika kita konversikan secara matematis, anggaran sebesar itu setara dengan biaya untuk membangun ratusan ribu gedung sekolah dasar baru yang kokoh dan memiliki fasilitas modern di seluruh penjuru Nusantara. Ketika lampu senter yang terang benderang mulai dinyalakan ke sudut-sudut gelap birokrasi, para tikus anggaran yang selama ini berpesta pora di atas penderitaan rakyat pasti akan kocar-kacir ketakutan. Itulah yang sedang dihadapi oleh Kementerian Keuangan saat ini. Bagi para mafia, transparansi data dan disiplin ketat yang dibawa oleh reformasi fiskal sekarang adalah vonis mati bagi bisnis haram mereka. Oleh karena itu, kita jangan heran jika belakangan ini mulai muncul serangan balik yang dikemas secara rapi melalui berbagai opini di media massa. Ada pihak-pihak yang mulai membangun narasi dan memutar balikan fakta, menuduh bahwa gaya kepemimpinan di Kementerian Keuangan saat ini terlalu kaku, tidak mau berkompromi dengan dinamika politik. Bahkan dianggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini adalah trik lama yang selalu dipakai oleh para koruptor dan antek-anteknya untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka ingin mengesankan kepada publik seolah-olah aturan dan disiplin itu jahat. Sedangkan kelonggaran dan kompromi adalah demi kebaikan bersama untuk rakyat kecil. Padahal kelonggaran yang mereka minta dengan bahasa halus seperti fleksibilitas anggaran sebenarnya adalah kode agar mereka bisa kembali merampok uang rakyat tanpa perlu takut diaudit oleh BPKP. Kita sebagai rakyat kecil tidak boleh lagi bisa dikecoh oleh sandiwara bahasa mereka yang manis namun mematikan. Kita harus selalu ingat bahwa uang yang dikelola oleh negara itu bukan uang jatuh dari langit. Itu adalah uang yang ditarik dari setiap bungkus mie instan yang dibeli oleh anak-anak kita sendiri.
Dari setiap liter bensin yang diisi oleh para pengemudi ojek online dan dari potongan gaji para buruh pabrik yang harus memeras keringat belasan jam sehari, sesungguhnya sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa biadab jika uang dari tetes demi tetes keringat rakyat kecil itu justru berakhir di rekening luar negeri para koruptor untuk membiayai gaya hidup mewah anak cucu mereka sendiri. Mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Negara ini bukan milik para pejabat, bukan milik para ketua umum partai, dan bukan milik para pengusaha hitam. Negara ini adalah milik kita semua, seluruh rakyat Indonesia yang sah berdasarkan konstitusi. Pejabat adalah pelayan yang kita bayar gajinya dari pajak untuk mengurus rumah besar bernama Indonesia Raya. Jika ada pelayan yang malas, kita harus pecat. Dan jika ada pelayan yang mencuri isi dompet majikannya, mereka harus diseret ke penjara. Kita tidak boleh lagi memiliki mental rendah yang selalu merasa takut dan tunduk di hadapan para pejabat. Justru merekalah yang harus gemetar ketakutan ketika melihat rakyatnya mulai cerdas, mulai bersatu, dan berani menuntut transparansi secara mutlak. Pertarungan ini masih sangat panjang dan melelahkan karena para mafia anggaran tidak akan pernah menyerah begitu saja. Mereka akan menggunakan segala cara, mulai dari suap, intimidasi, hingga pembunuhan karakter melalui berita-berita hoaks untuk menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya aliran uang haram mereka. Disinilah fungsi utama dari persatuan gerakan rakyat yang kita bangun ketika seorang pejabat yang lurus ditekan oleh sistem yang bengkok, maka rakyatlah yang harus maju menjadi perisai hidupnya. Di saat penjara saja tidak pernah membuat koruptor jera karena mereka masih bisa tersenyum lebar dengan rompi oranyenya, maka solusi pamungkasnya adalah memiskinkan mereka. Kita selalu pemilik sah kedaulatan Republik ini harus mendesak dan menuntut dengan sangat kepada para pemimpin partai politik di parlemen untuk menurunkan ego kelompok mereka, singkirkan sejenak kalkulasi politik pemilu, dan segera sahkan undang-undang perampasan aset secepat-cepatnya tanpa ditunda-tunda lagi. Dengan menyita dan merampas seluruh kekayaan hasil jarahan mereka hingga ke dasar-dasarnya, kita akan mencabut akar kekuatan para mafia sampai habis sehingga tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk bernapas dan menindas rakyat kecil di bumi pertiwi. Di tengah badai sinisme, rasa lelah, dan impitan ekonomi yang menderu, kita sebagai rakyat kecil hari ini dari lubuk hati yang paling dalam sesungguhnya masih ada secercah harapan yang kita jaga di balik ribuan berita penangkapan koruptor yang menghiasi layar kaca dan di balik tontonan gaya hidup mewah keluarga pejabat yang memamerkan kekayaan di atas penderitaan orang banyak. Kita melihat untuk tidak menutup mata sama sekali. Kita memilih untuk tetap percaya bahwa di dalam labirin birokrasi yang rumit, berbelit, dan seringkali kotor itu masih ada manusia-manusia pilihan yang memiliki hati emas. Kita percaya masih ada pejabat-pejabat yang bersih, yang tidurnya tidak nyenyak karena memikirkan nasib perut rakyatnya, bukan memikirkan bagaimana cara mempertebal pundi-pundi kekayaan pribadinya sendiri. Kehadiran figur pemimpin yang jujur, lurus, dan tanpa kompromi adalah oase di tengah padang pasir yang gersang. Mereka adalah bukti nyata bahwa integritas belum sepenuhnya punah dari tanah ibu pertiwi. Dan kepada merekalah harapan besar ini kita gantungkan. Sebagai rakyat kecil yang menjadi pemilik sah kedaulatan Republik Indonesia ini, kita memiliki satu impian yang sangat besar yang sudah teramat lama dinantikan, yaitu melihat disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset.
Kita semua sudah melihat, sudah lelah sandiwara hukum di mana hukuman penjara saja tidak pernah membuat para koruptor jera. Mereka masih bisa berjalan tegak, melambaikan tangan, bahkan melempar senyum lebar di depan kamera dengan rompi oranyenya. Mengapa? Karena mereka tahu, meskipun badan mereka dikurung, harta kekayaan hasil jarahan mereka masih aman tersimpan, tertimbun di rekening-rekening luar negeri atau disamarkan atas nama keluarga mereka sendiri. Kekayaan haram itu sudah siap mereka nikmati kembali dengan penuh kemewahan begitu mereka melangkah bebas dari pintu penjara. Oleh karena itu, Undang-Undang Perampasan Aset adalah senjata pamungkas, sebuah jaring baja yang paling ditakuti oleh komplotan mafia anggaran, mafia tanah, dan mafia hukum. Dengan adanya undang-undang ini, negara memiliki kuasa mutlak untuk memiskinkan para koruptor, menyita seluruh harta benda yang tidak bisa mereka pertanggungjawabkan asal-usulnya, dan mencabut akar kekuatan mereka sampai ke dasar-dasarnya. Kita mendesak dengan sangat kepada para pemimpin bangsa, utamanya para ketua umum partai politik yang memang memegang kendali arah legislasi di parlemen untuk segera menurunkan ego kelompok mereka, singkirkan sejenak kalkulasi politik elektoral atau kepentingan pemilu, dan segeralah sahkan undang-undang ini tanpa ditunda-tunda lagi. Kita jeda dulu, kita harus meminum kopi ya teman-teman. Tenggorokan saya terasa kering banget ini. Udah terasa lega ini tenggorokan saya sendiri. Ya udah, mari kita lanjut pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Ini adalah momentum pembuktian sejarah bagi mereka jika mereka benar-benar mencintai rakyat seperti yang selalu mereka teriakan dalam pidato kampanye yang manis. Tunjukkanlah dengan tindakan nyata menyelamatkan uang negara. Harapan ini membumbung tinggi bukan tanpa alasan, melainkan karena impian kita sangat sederhana. Kita ingin melihat Indonesia bebas dari belenggu mafia dan korupsi agar kesejahteraan nyata bisa turun ke dapur rumah-rumah rakyat kecil. Sungguh sebuah kenyataan yang teramat pahit dan berjepit kehidupan kita sehari-hari ketika melihat jurang pemisah antara penghasilan dan biaya hidup semakin hari semakin melebar. Kita yang berpenghasilan rendah ini harus terus memutar otak dan memeras keringat setiap hari. Namun, seringkali upah yang kita bawa pulang terasa tidak ada harganya ketika dihadapkan pada harga bahan-bahan pokok yang melambung tinggi. Mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga harga bahan bakar minyak atau BBM yang terus bergejolak. Semuanya terasa teramat mahal dan tidak sebanding dengan pendapatan yang kita terima. Bagaimana mungkin rakyat bisa hidup dengan tenang dan sejahtera jika upah buruh atau penghasilan dagang kecil-kecilan di pinggir jalan habis tak bersisa hanya untuk memenuhi kebutuhan makan yang paling mendasar. Kita sangat berharap pemerintah mampu menciptakan sebuah tatanan ekonomi yang adil, di mana stabilitas harga pangan dan BBM benar-benar dijaga agar setara dan terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Uang negara yang berhasil diselamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor seharusnya bisa dialokasikan penuh untuk menyubsidi kebutuhan mendasar ini secara tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi cerita tentang ibu rumah tangga yang menangis karena
harga beras melonjak atau pengemudi ojek online yang menjerit karena hasil nariknya habis hanya untuk membeli bensin. Namun, untuk mewujudkan tatanan Indonesia yang bersih, adil, dan makmur tersebut, kuncinya ada pada genggaman tangan kita sendiri sebagai masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari kaum buruh, petani, nelayan, mahasiswa, hingga para profesional harus tetap berdiri dalam satu barisan yang solid dan tidak boleh terpecah belah. Kita harus selalu sadar bahwa ruang digital dan ruang sosial kita hari ini sangat rentan dipenuhi oleh polusi informasi dan provokasi jahat. Ada begitu banyak antek-antek mafia dan provokator bayaran yang sengaja memanfaatkan situasi sulit untuk memancing di air keruh. Mereka sengaja menyebarkan berita bohong, memotong video, dan memelintir narasi kebijakan dengan satu tujuan tunggal yang licik sekali. Membenturkan masyarakat dengan pemerintah, menciptakan polarisasi dan membuat kita sibuk bertengkar satu sama lain karena isu suku, agama, ras, atau pilihan politik. Mengapa? Para koruptor itu sangat ingin kita terpecah belah karena mereka tahu satu-satunya cara agar mereka bisa terus merampok uang negara dengan tenang adalah ketika fokus rakyat untuk mengawasi anggaran menjadi buyar akibat sibuk bertengkar. Ketika rakyat lengah dan terpecah, disitulah para mafia akan kembali berpesta di atas penderitaan kita. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan, jaga tali persaudaraan kebangsaan kita dengan erat, dan jadilah masyarakat yang cerdas dalam menyaring informasi. Kita kritik kebijakan pemerintah yang keliru dengan data dan logika yang sehat. Namun kita wajib mendukung penuh dengan jiwa dan raga setiap langkah bersih pemerintah yang bertujuan menyejahterakan rakyat bawah. Akhir kata, bagi beliau para pemimpin menteri dan satria birokrasi yang hari ini sedang berjuang dengan tulus di garda terdepan, yang berani mengorbankan kenyamanan pribadinya demi tegaknya keadilan fiskal dan kebersihan uang negara, ketahuilah bahwa Anda tidak pernah berjuang sendirian. Kami rakyat kecil yang terbesar atau yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara mungkin tidak memiliki kemewahan, kekuasaan, atau fasilitas apapun untuk membalas segala kebaikan dan ketulusan tindakan Anda. Namun, kami memiliki senjata yang tidak kalah kuat, yaitu doa-doa tulus yang kami panjatkan dalam setiap sujud dan ibadah kami. Kami mengetuk pintu langit dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar senantiasa melimpahkan kesehatan yang sempurna, perlindungan yang tak kasat mata, serta kekuatan lahir dan batin yang tidak pernah kendur bagi Anda seluruh keluarga tercinta. Semoga setiap langkah kaki Anda dalam membersihkan dapur uang negara ini dijaga dari segala bentuk fitnah, intimidasi, mara bahaya, maupun pembunuhan karakter yang ditebarkan oleh musuh-musuh bangsa. Tetaplah tegak berdiri menjadi benteng pertahanan rakyat. Tetaplah berani berkata tidak pada segala bentuk kejahatan anggaran siapapun yang memerintahkannya. Karena di belakang Anda ada jutaan doa rakyat miskin yang selalu mengiringi perjuangan suci ini. Bersama persatuan yang kokoh dan doa yang tidak putus-putus, kita meyakini bahwa fajar kejayaan Indonesia yang bersih, adil, makmur, dan bebas dari korupsi akan segera terbit menyinari bumi pertiwi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis opininya di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan pernah mencaci maki siapapun. Gunakan bahasa yang baik, gunakan kata-kata yang sopan. Teman-teman, maaf kesempatan kali ini saya belum bisa bikin video dan
bincang-bincang, berdiskusi bersama-sama di studio saya, karena saya masih menemani saudara saya di rumah sakit. Teman-teman, jadi begini, malam-malam gabut sendirian sambil bikin konten. Kalau siang bisa pulang sebentar, bikin video buat di awal tadi ya. Ngomong apa ya? Ya udah, kita jalan-jalan aja teman-teman. Kita cari suasana. Kita coba cari kopi teman-teman. Ya, malam itu enaknya ngopi. Ini kemana enaknya? Ya udah, di sini kan sudah ada kopi ya teman-teman. Mari kita minum dulu. Rasanya enak sekali. Oke teman-teman, terima kasih sekali ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini, Bincang Negara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sehat selalu untuk kalian semua yang sudah menonton video ini ya. Terima kasih, jangan lupa bahagia selalu. Merdeka. Salam untuk semua dari mana kalian menonton ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.